Dugaan praktek nakal bahkan penimbunan BBM subsidi jenis biosolar bukan lagi dilakukan oleh pegawai atau pekerjanya, tapi dugaan praktek nakal dan dugaan penimbunan ini dilakukan oleh pemilik usaha itu sendiri. Dugaan praktek nakal pengusaha ini terjadi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN yang ada di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Dugaan ini berawal dari informasi warga sekitar yang berprofesi sebagai nelayan dan juga informasi dari warga selaku pemilik sampan yang ada di sekitar Desa Bagan Serdang, Pantai Labu. Beberapa warga mengeluh tidak mendapatkan solar subsidi tersebut sudah lama. Bahkan ada dari warga yang juga mengaku sudah berbulan-bulan atau lebih setengah tahun tidak mendapatkan BBM solar subsidi dari SPBN tersebut dengan alasan warga ini tidak memiliki rekomendasi dari dinas terkait. Diketahui SPBN PT Anggita yang ada di Desa Bagan Serdang dalam sekali pengiriman dari Pertamina adalah 16.000 liter atau 16 ton. Pengakuan warga pengerima solar ke PT Anggita dalam 1 bulan bisa mencapai 15 kali pengiriman dalam 1 bulan. Tapi warga Bagan Serdang mengaku kesulitan untuk mendapatkan BBM solar subsidi untuk kebutuhan sampan mereka. Padahal menurut pengakuan warga untuk sekali pengiriman 16.000 liter atau 16 ton. Per sekali pengiriman diyakini tidak akan habis dijual untuk para nelayan yang ada di Desa Bagan Serdang dan sekitarnya. Nelayan kita semalam itu ada membuat rekom. Kita buatlah rekom. Dia minta buat sama kita rekom, sudah kita buat, sudah dikeluarkan oleh Dinas Perikanan. Jadi sebanyak 20 rekom. Ini dia rekomnya. Sudah ditandatangan Kabid Perikanan Kelautan Kabupaten Deli Serdang. Inilah rekom pengambilan minyak. Pas mau ngambil minyak tidak dikasih oleh yang punya galon SPDN-nya, yang nama PT Anggita, yang punya nama Anggita. Jadi kita konfirmasi lagi sama pihak Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang bernama Bapak Tobing sama Bu Mary. Jadi saat itu katanya ambil aja. Jadi kami ambil lagi, minta lagi, nggak dikasih lagi karena bilangnya ini belum terdaftar. Jadi kami pertanyakan sama yang punya, daftar dari mana lagi? Jadi orang itu nggak mau jawab daftar dari mana, suruhnya datang ke dinas. Kami dibola-bola. Saya sebagai ketua ANSI Kabupaten Deli Serdang, ya saya kan kecewa dengan masyarakat kita yang punya rekom tidak dikasih minyak untuk ke laut. Malah orang ini, anggota nelayan ini membeli sama tengkulak, kan gitu. Jadi saya selaku ketua, saya sangat terpukul karena minyak ada di desa saya, tidak dapat nelayan yang mencicipi. Jadi kami sebagai pengurus ANSI Kabupaten Deli Serdang meminta tolong bersama-sama kita tindak lanjuti ini, kemana minyak ini larinya. Stasiun pengisian di Bagan Serdang ini sekali datang itu berapa ton? Sekali datang dia 16 ton. 16 ton sebanyak 15 kali datang. Dalam 1 bulan itu 14 kali sama separuh 8 ton. Oke, untuk wilayah pembagian yang di stasiun pengisian di sini Bagan Serdang, apakah dengan 16 ton itu sudah mencukupi nelayan semua atau gimana nih dengan jumlah 16 ton ini, Bang? Lebih lah, Bang, kalau masa minyak nelayan ini nggak terlalu banyak kali pakaian, Bang. Berarti menurut ininya 16 ton itu kalau tidak mencukupi untuk nelayan, sudah melebihi dari nelayan, berarti sisanya itu menurut Abang kemana nih, Bang? Kalau itu alam lah, Bang. Yang penting minyak itu banyak lah lebihnya. Karena kita cek juga ada. Ini kita cek juga yang punya rekom. Langsung ini anggota saya mengecek di lapangan. Logo ANSI pun ada ini. Jadi totalnya ini sekitar yang punya rekom 36 kurang lebih. Jadi total pemakaian sekitar 10 ton sekian. Sisanya 5 ton sekian lagi. Jadi ini yang kita pertanyakan, mana minyak sisanya?
Saya sebagai ketua ANSI, pembinanya Datuk Subandi, kepada Datuk Subandi sebagai DPR Sumut, tolong bantu nelayan di Pantai Labu Desa Bagan Serdang. Kita tindak lanjuti ini Datuk Subandi sebagai pembina ANSI. Saya bermohon tolong ditindaklanjuti. Mendapat informasi keluhan warga, tim wartawan mencoba melakukan konfirmasi langsung ke SPBN PT Anggita yang ada di Desa Bagan Serdang. Ketika wartawan melakukan konfirmasi 14 Agustus 2024 pada jam 11 waktu Indonesia Barat, SS selaku pemilik tidak berada di kantornya. Tim wartawan mencoba bertanya ke pegawai yang saat itu bekerja, menyampaikan pemilik SPBN tersebut sudah keluar. Ketika wartawan mencoba bertanya tentang teknis penyaluran BBM solar ke warga, pegawai yang ada di lokasi tidak berani memberikan jawaban. Namun tiba-tiba tim wartawan dikagetkan dengan lemparan batu yang sangat keras, diduga dilakukan oleh orang yang tidak suka dengan kedatangan wartawan. Tim wartawan mencoba bertanya tentang masa berlaku TERA yang ada. Pegawai menyampaikan TERA dalam masa aktif 2024, sedangkan pengakuan warga sudah lama curiga dengan salah satu nozzle yang ada. Warga mengaku ukuran liter setelah pembelian selalu tidak pas atau berkurang. Dengan harapan bisa bertemu langsung dengan pemiliknya, tim wartawan mencoba berpesan ke pegawai yang ada untuk menyampaikan kepada pemilik SPBN tentang kedatangan tim wartawan dengan cara meninggalkan nomor kontak salah satu dari tim wartawan. Pada hari Kamis 15 Agustus 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat, tim wartawan kembali mendatangi SPBN PT Anggita sesuai dengan pesan harapan bisa bertemu langsung dengan pemiliknya untuk melakukan konfirmasi. Ketika tim wartawan di lokasi, tim mendapati dua orang yang mengaku dari Dinas Meteorologi Kabupaten Deli Serdang sedang melakukan perbaikan salah satu nozzle. Saat dipertanyakan terkait perbaikan tersebut, Jepri, salah satu dari petugas, menyampaikan melakukan perbaikan nozzle karena ada ketidaksesuaian pada meter pompa. Ketika tim wartawan bertanya surat tugas kedua oknum petugas meteorologi tersebut, kedua petugas tidak bisa menunjukkan surat tugasnya. Kecurigaan wartawan terhadap kedatangan kedua petugas tersebut muncul di mana sebelumnya tim wartawan sudah melakukan konfirmasi terkait TERA yang ada di SPBN PT Anggita. Sekira jam 15 waktu Indonesia Barat, wartawan mencoba mendatangi kembali ke SPBN dan bertemu dengan Ibu KST yang juga selaku istri pemilik SPBN tersebut. Tim mencoba konfirmasi tentang teknis penyaluran BBM solar subsidi tersebut kepada nelayan dengan jumlah disesuaikan dengan rekomendasi yang ada. Ibu KST dengan tegas menyampaikan penjualan solar sudah sesuai dan 16.000 liter solar yang masuk dinyatakan habis untuk para nelayan yang ada di sekitaran Desa Bagan Serdang dan sekitarnya. Yang menjadi sorotan wartawan terlihat ada beberapa kendaraan yang berjenis beca dan juga sepeda motor 3 roda. Terlihat melakukan pengisian berulang-ulang hingga 5 kali pelangsiran dengan jumlah jerigen yang diduga mencapai puluhan untuk sekali langsir. Dengan ukuran jerigen besar diperkirakan ukuran 35 liter. Satu unit mobil pickup tidak terlepas dari amatan wartawan ketika datang dengan puluhan jerigen kosong untuk diisi di SPBN tersebut. Menurut pengakuan warga, BBM solar tersebut akan dijual kembali di luar Pantai Labu. Perlu sikap tegas dan pengawasan serius dari pihak Pertamina dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, khususnya Deli Serdang, untuk turun langsung melihat dan melakukan pemeriksaan terhadap SPBN PT Anggita yang ada di Desa Bagan Serdang, Pantai Labu. Sanksi pidana pada penyalahgunaan BBM subsidi yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Dari Deli Serdang, tim Bobo ID melaporkan.